Baik, selamat siang Bapak Ibu mahasiswa. Selamat berjumpa kembali kita di tutorial webinar 4 untuk mata kuliah pemrograman berbasis website. Di sini saya, Ramadhani, sebagai tutor untuk mata kuliah ini akan memaparkan materi untuk tutorial webinar 4 ini, akan melakukan praktik untuk web terakhir kita di mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan share screen Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, mungkin suara saya terdengar kurang jelas karena di sini saya berada di tempat yang lumayan ramai. Karena sebelumnya saya terkendala jaringan, jadi saya pindah ke sini ke tempat jaringan yang bagus, tapi itu minusnya di sini lumayan ramai, jadi saya mohon maaf. Baik, untuk sebelum kita masuk ke materi, untuk Bapak Ibu yang tidak dapat bergabung ke web ini, bisa melihat rekaman tutorial webinar 4 kita ini, web terakhir kita ini di LMS kita. Nanti akan saya masukkan ini ke LMS kita serta untuk materi ini, materi pengayaannya. Oke, di sini beberapa materi yang akan kita bahas yaitu untuk web 4, materi mengenai filter dan event handling. Selanjutnya yaitu materi mengenai komponen, materi mengenai kanvas dan animasi, serta materi mengenai database atau basis data. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai filter dan event handling. Yang pertama yaitu materi mengenai filter. Filter, apa itu filter? Filter adalah fitur pada Vue.js yang digunakan untuk memformat atau mengubah tampilan teks atau data sebelum ditampilkan kepada pengguna atau usernya. Kemudian selanjutnya, filter tidak dapat mengubah nilai asli data yang disimpan pada komponen tersebut. Dan filter hanya mempengaruhi output atau keluaran yang ditampilkan pada halaman website tersebut. Dan filter ini digunakan untuk membuat tampilan data menjadi lebih mudah untuk dibaca dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi filter ini membuat tampilannya menjadi lebih user friendly. Selanjutnya yaitu filter dapat diterapkan pada data yang ditampilkan di dalam template Vue.js ini. Dan filter ini membantu mengesahkan logika pemformatan tampilan dari data utamanya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari filter itu sendiri. Karakteristik utama dari filter dengan menggunakan filter ini kita dapat memformat data, yaitu kita bisa mengubah tampilan data sebelum ditampilkan. Selanjutnya yaitu tidak mengubah nilai asli, data sumbernya tetap sama. Dan selanjutnya yaitu hanya mempengaruhi output atau luaran dari programnya, yang mana perubahannya hanya terlihat pada tampilannya. Selanjutnya yaitu mudah digunakan kembali, yaitu dapat diterapkan pada banyak data. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi dari filter ini pada Vue.js. Manfaat dan fungsinya yaitu mendukung berbagai format, yang mana dapat digunakan untuk format teks, dapat digunakan untuk format angka, dapat digunakan untuk format tanggal. Kemudian dengan adanya filter ini dapat mempermudah dalam maintenance, dalam pemeliharaan kode programnya. Yang mana dengan menggunakan filter ini, logika dari format kode program ini dapat dipisah dari datanya, sehingga mempermudah dalam pemeliharaan kode tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterbacaan, yang mana tampilan data menjadi lebih jelas dan lebih rapi.
Kemudian menyeragamkan di hasil data, yaitu format dari datanya menjadi lebih konsisten secara keseluruhan di aplikasi tersebut. Jadi dia seragam, konsisten semuanya. Selanjutnya yaitu beberapa contoh penggunaan filter. Yaitu yang pertama, yaitu mengubah teks menjadi huruf kapital, yaitu uppercase. Mengubah huruf pertama setiap kata tersebut menjadi kapital, capitalize. Selanjutnya itu memformat angka menjadi mata uang dan format tanggal ke format tertentu. Dan selanjutnya yaitu memotong atau memperpendek teks yang terlalu panjang. Dan kemudian dengan filter ini kode menjadi lebih rapi, menjadi lebih mudah dipelihara karena proses tadi itu dilakukan secara terpisah. Selanjutnya yaitu fungsi JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter property ini, pada filter Vue.js ini. Yang pertama yaitu fungsi to uppercase. Nah, uppercase ini mengubah seluruh huruf kapital, mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital. Contoh kodenya bagaimana Bapak Ibu? Nah, contoh kodenya yaitu seperti Vue.js to uppercase. Nah, di sini dapat dilihat mengubah huruf menjadi seluruh huruf menjadi kapital. Dapat dilihat di sini hurufnya kecil semua menjadi kapital. Selanjutnya yaitu lowercase, mengubah huruf menjadi huruf kecil. Nah, ini kebalikan dari uppercase. Uppercase itu mengubah seluruh huruf menjadi huruf besar atau huruf kapital, sedangkan lowercase mengubah huruf menjadi huruf kecil keseluruhan hurufnya. Nah, ini contohnya. Di sini hurufnya huruf kapital, Vue.js yang di dalam kode ini Vue.js to lowercase. Nah, untuk mengubahnya, ini kodenya to lowercase. Nah, ini outputnya Vue.js huruf kecil. Chart index. Nah, chart index ini mengambil karakter pada posisi tertentu. Nah, contoh kodenya bagaimana? Ini contoh kodenya. Vue.js chart 0. Jadi ini chart yang untuk karakter yang pertama saja yang diambil, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu di sini slice. Nah, slice ini mengambil sebagian karakter dari string. Vue.js slice 0,3. Nah, ini mengambil beberapa karakter. Karakter yang diambil di sini hanya 3 karakter saja. Replace. Nah, replace ini berfungsi untuk mengganti karakter atau kata tertentu. Contoh kodenya di sini, saya belajar Vue. Saya belajar Vue. Nah, ini di replace atau diganti dengan Vue JavaScript. Nah, dapat dilihat di sini outputnya, hasilnya itu saya belajar JavaScript. Nah, ini. Data sebelumnya itu saya belajar Vue diganti menjadi atau di replace menjadi saya belajar JavaScript. Selanjutnya yaitu dia untuk split. Split ini merupakan kode untuk memecah string menjadi array berdasarkan pemisah tertentu. Di sini pemisahnya koma. Nah di sini contohnya kodenya HTML, CSS, JS split. Nah, ini dipisah dengan split kutip goreng koma ini. Selanjutnya yaitu untuk penggunaan dalam interview ini to uppercase. Nah ini bisa nanti dibaca untuk materi yang saya saja. Sini contoh kali penggunaan filter pada Vue.js. Contoh hasil penggunaan filter pada Vue.js. Yang pertama yaitu di sini data awalnya. Di sini dapat dilihat Vue.js di sini yang hurufnya kecil. Data awalnya semuanya. Ini filternya dan ini output atau luaran hasil dari penggunaan filter tersebut. Dapat dilihat di sini untuk di sini Vue.js ini teksnya hurufnya kecil dan kita menggunakan uppercase. Yang mana uppercase ini mengubah keseluruhan huruf yang kecil ini menjadi huruf kapital, huruf besar. Dan di sini huruf awalnya besar semua, kapital semua. Dan yang kita gunakan di sini lowercase. Lowercase ini kebalikan dari uppercase. Kalau uppercase untuk huruf huruf kapital mengubah menjadi huruf kapital, sedangkan lowercase untuk huruf kecil semua. Dan Vue.js, nah ini first chart yang pertama huruf V dan short text. Nah ini teks yang pertama saja ini untuk teks ini kan huruf. Nah ini teksnya
Vue.js teks pertama, belajar Vue. Nah ini di replace menjadi sesuai dengan kode yang telah kita praktikkan bahas tadi sebelumnya. Belajar JavaScript, kita mengganti ke belajar JavaScript, dan filter HTML, CSS, JS ini script tag-nya dengan adanya pemisah. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke praktiknya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Di sini materi mengenai filter. Oke. Nah, jadi di sini untuk filter ini ada dua kode, ada dalam format index.html dan ada app.js. Jadi index.html ini template untuk output programnya, dan app.js ini merupakan logika programnya. Nah ini untuk HTML dapat dia di sini. Untuk kodenya, nah untuk titelnya Vue Filter Demo, karena di sini materi kita bahas mengenai filter di Vue, dan di sini dia ID app tabel border. Nah, karena di sini untuk outputnya nanti dalam bentukan tabel Bapak Ibu, makanya ada tabel, ada TR, ada TH di sini karena nanti outputnya dalam bentukan tabel. Nah, datanya apa saja di sini? Ada filter. Nah, untuk fieldnya ada filter, tanpa filter, dengan filter, dan keterangan. Nah, jadi yang kita praktekkan di sini ada uppercase, ada lowercase, ada first chart, ada short text. Uppercase mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital. Selanjutnya lowercase mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. First chart mengambil karakter pertama dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu short text mengambil 5 karakter pertama, dan replace word. Nah ini mengganti kata tertentu dalam teks. Dan selanjutnya yaitu split text, memecah teks menjadi array berdasarkan spasi. Nah ini scriptnya untuk shortnya, dan ini untuk template tampilannya di codingan HTML-nya, dan untuk logikanya di sini dapat di dokumen JS-nya, JavaScript-nya. Nah di sini dapat dilihat view LF data. Nah, datanya tadi ada 6 sesuai yang kita buat di index tadi. Ada 6 di sini ada 6 datanya. Dan filter yang kita gunakan di sini ada uppercase, return value to uppercase, ada lowercase, return value to lowercase, ada first chart, return value to chart, ada short text, return value to slice, replace word, return value to replace, split text, return value to split. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Mari kita lihat untuk hasilnya. Kita buka dokumen indeksnya. Nah, di sini dapat dilihat, ini output dari codingan program kita tadi. Nah, ini untuk filter yang kita gunakan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 filter. Dan ini yang tanpa filternya, dan ini dengan filternya. Nah, ini keterangan dari fungsi masing-masing, dapat dilihat di sini. Hurufnya kecil, uppercase, tanpa filter. Di sini kita menggunakan uppercase, filter uppercase. Nah, ini tanpa filternya dan ini dengan filternya, yang mana ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital. Semua dapat dilihat Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu lowercase, Vue.js. Di sini kebalikan dari uppercase. Nah, ini tanpa filternya kapital semua. Dan dengan filternya dapat dilihat Bapak Ibu ini menjadi huruf kecil semua. Yang mana filter ini fungsinya mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Selanjutnya yaitu first chart. Nah, dengan ini tanpa filter, Vue.js ini dengan filter. Nah, first chart yang pertama yang mana yang tampil di sini hanya huruf V saja, karena dengan filter first chart ini dia mengambil karakter pertama dari teks tersebut. Yang mana karakter pertamanya? Ini karakter pertamanya Bapak Ibu. Di sini terdiri dari beberapa karakter, 3, 4, ada 5 karakter, dan karakter yang diambil adalah karakter pertamanya. Dan selanjutnya yaitu short text. Nah, filter yang kita gunakan di sini adalah filter short text. Yang mana ini contoh tanpa filternya Vue.js framework. Nah, dengan filternya Vue.js.
Keterangannya yaitu mengambil 5 karakter pertama. Yaitu di sini dapat dilihat 5 karakter pertama. Kalau di sini kan tadi kan 1 karakter pertama, jadi B saja. Nah, ini 5 karakter pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 karakter pertama yang diambil. Kemudian selanjutnya yaitu replace word yang kita gunakan filternya di sini. Untuk tanpa filternya belajar view di sini. Dan dengan filter belajar JavaScript sesuai dengan kode tadi, kode program tadi. Nah, ini mengganti kata-kata dalam teks. Nah, di sini kata yang kita ganti itu kata view ini kita ganti menjadi kata JavaScript. Selanjutnya yaitu untuk split Bapak Ibu. Untuk split ini tanpa filternya itu ada HTML, ada CSS, JS. Nah, dengan filter di sini sudah dipisah dengan tanda baca koma. Memecah teks menjadi array berdasarkan spasinya di sini. Itu untuk filter. Ntar Bapak Ibu kita balik ke di sini untuk kodenya sudah saya cantumkan di materinya. Nanti materi ini bisa Bapak Ibu akses di LMS kita. Ini hasilnya. Nah, ini untuk penjelasan dari kode program tadi Bapak Ibu. Nah, untuk new view LF ini menghubungkan view dengan elemen HTML yang memiliki IDF. Nah, jadi kan ada 2 dokumen tadi, ada dokumen index HTML dan ada dokumen view. Dokumen index HTML itu dokumen untuk template-nya, dokumen yang akan menampilkan tampilan yang akan tampil di halaman webnya. Dan untuk F tadi, FJS itu merupakan logikanya. Dan data menyimpan variabel data yang akan ditampilkan di halaman, yaitu teks 1 hingga teks 6. Dan teks 1, teks 6, teks 1 hingga teks 6 itu merupakan data string yang akan kita proses menggunakan filter tersebut. Yang mana data string yang diproses dan ditampilkan itu di template HTML. Selanjutnya yaitu untuk filter. Nah, filter sini tempat untuk membuat fungsi filter digunakan dan ditampilkan. Nah, filter yang kita gunakan tadi yaitu ada uppercase, ada lowercase, ada clear chart, ada short text, ada print replace word, ada script tag. Ada uppercase, small menjadi huruf kapital. Ada lowercase mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Ada clear chart mengambil satu karakter pertama dari teks. Ada source text mengambil 5 karakter pertama dari teks. Replace word mengganti atau menimpa kata tertentu. Nah, view dari tadi dan kata view kita nimpa menjadi JavaScript. Kemudian selanjutnya yaitu split text, memecah teks menjadi array berdasarkan spasi. Tadi kita pecah dengan koma. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai filter Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi mengenai event handling. Apa itu event handling? Event handling merupakan mekanisme untuk menangani suatu peristiwa atau event yang terjadi saat aplikasi atau halaman web. Kemudian, event handling ini digunakan untuk merespon aksi yang dilakukan oleh user atau penggunanya maupun sistemnya. Kemudian, aksi tersebut ditangkap oleh event listener dan kemudian diproses oleh posisi tertentu. Dan selanjutnya yaitu event dapat berasal dari berbagai perangkat input. Apa saja perangkat inputnya Bapak Ibu? Yaitu seperti ada mouse, ada keyboard, ada touchscreen, dan ada pen tablet atau pen tab. Nah, yang pertama yaitu mengenai mouse. Nah, mouse. Di sini mouse. Seperti mouse itu bisa kita klik, bisa kita double klik, dan bisa kita hover. Nah, ini tuh kita memberikan event. Kita berikan event di sini ini berbagai perangkat input. Di perangkat input namanya Bapak Ibu ada mouse. Kemudian Bapak Ibu menggunakan PC-nya, ada keyboardnya. Dan Bapak Ibu menekan atau melepas suatu tombol yang ada di keyboard Bapak Ibu tersebut. Selanjutnya itu untuk screen di PC-nya atau di tab-nya Bapak Ibu. Itu sentuhan pada layarnya. Di situ ada event yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian pen tab, nah, dan perangkat inputnya.
Jadi ada pen tab di tab itu merupakan perangkat info juga. Dan itu merupakan event yang berasal dari berbagai perangkat info. Kemudian dengan adanya event handling ini, aplikasi yang kita gunakan tersebut menjadi lebih interaktif dan lebih responsif terhadap tindakan penggunanya. Nah, dengan adanya event handling ini, aplikasi tersebut menjadi user friendly Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan dalam Vue.js ini, event handling umumnya menggunakan direktif pivot atau simbol singkatnya seperti end. Selanjutnya yaitu karakteristik dari event handling. Nah, apa saja karakteristik dari event handling? Yaitu yang pertama bersifat interaktif, yaitu merespon tindakan penggunanya secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan event listener yang mana mendeteksi terjadinya suatu event. Yang ketiga yaitu memanggil fungsi tertentu, yaitu menjalankan kode saat eventnya terjadi. Dan mendukung berbagai perangkat input, saja perangkat inputnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu. Perangkat inputnya apa saja, yaitu seperti ada mouse, ada keyboard, ada touchscreen, dan perangkat lainnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang mana dengan event handling ini membuat aplikasinya menjadi lebih dinamis dan lebih responsif, sehingga saat pengguna atau saat user mengakses suatu website, nah konteksnya di sini website ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan mata kuliah kita, itu pengguna saat mengaksesnya menjadi lebih dinamis dan lebih responsif, dan sehingga itu meningkatkan pengalaman dari pengguna tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh event pada Vue.js. Nah, apa saja contoh event pada Vue.js? Ada beberapa contoh event seperti ada klik, ada double klik, ada mouse over, ada mouse out, ada key down, ada key up, ada submit, dan ada change. Yang pertama yaitu event untuk klik. Nah, event untuk klik ini dijalankan saat tombolnya diklik. Seperti saat kita mengakses solusi, kita klik. Saat kita klik. Nah, selanjutnya yaitu double klik. Dijalankan saat kita mengklik double atau mengklik ganda lebih dari satu kali, dua kali. Kemudian selanjutnya itu mouse over. Nah, ini dijalankan saat kursor berada di atas elemennya. Selanjutnya yaitu mouse out. Nah, mouse out ini dijalankan saat kursor meninggalkan elemennya. Kemudian selanjutnya yaitu key down. Key down ini dijalankan saat tombol keyboardnya ditekan. Dan key off dijalankan saat tombol di keyboardnya itu dilepas. Kemudian submit dijalankan saat form dikirim. Dan change dijalankan saat nilai inputnya berubah. Change berubah. Selanjutnya yaitu jenis event pada event handling. Ada mouse event dan ada keyboard event. Apa itu mouse event? Mouse event adalah event yang terjadi ketika interaksi menggunakan mouse. Sedangkan keyboard event ya adalah event yang terjadi karena interaksi menggunakan keyboard. Nah, format penulisan event handling pada Vue.js bentuknya seperti menggunakan ion dan contoh sintaknya seperti apa? Contoh sintaknya Bapak Ibu. P on event aksi, bentuk singkatnya at event aksi. Selanjutnya yaitu contohnya tulisannya P on klik simpan, menjalankan metode simpan pada saat tombol diklik. At klik simpan dilihat dari P on klik simpan. Selanjutnya itu format tulisan event handling pada Vue.js. Nah, mouse event. Yang pertama itu mouse down. Mouse down ini berfungsi terjadi saat
tombol mouse-nya ditekan. Kemudian mouse move, pindah. Nah, terjadi saat mouse digerakkan, saat mouse-nya berpindah. Mouse out. Nah, mouse out ini terjadi saat kursor keluar dari suatu elemen. Mouse over terjadi saat kursor berada di atas suatu elemennya. Kemudian mouse up. Nah, mouse up ini terjadi saat mouse dilepaskan. Kemudian klik. Nah, terjadi saat elemennya diklik. Dan double klik. Klik 2 kali. Terjadi saat elemen diklik 2 kali. Drag and drop. Seret dilepaskan. Terjadi saat elemen diseret dan dilepaskan. Selanjutnya yaitu keyboard event. Untuk keyboard event ini terdiri dari key down, key press, dan key up. Key down terjadi saat tombol keyboardnya ditekan. Key press terjadi saat tombol keyboard menghasilkan karakter input. Dan key up terjadi saat tombol keyboard dilepaskan. Contoh implementasi event handling pada Vue.js. Nah, ini contoh implementasi atau contoh penerapannya Bapak Ibu. Eventnya contohnya klik. Nah, kodenya itu @click start. Ini hasilnya menjalankan metode saat tombol diklik. Mouse over. Ini contoh kodenya Bapak Ibu. Contoh kodenya, dan ini hasilnya menjalankan metode saat kursor berada di atas elemen. Kemudian key up, ketik. Menjalankan metode saat tombol keyboard dilepaskan. Nah, di sini kita lanjut untuk praktiknya Bapak Ibu. Event handling. Nah, ini untuk kode event handlingnya dapat dari sini. Bentar Bapak Ibu. Nah, di sini dapat dilihat untuk event handling, untuk HTML ini ada 2 dokumen, ada 2 file, ada file HTML-nya dan ada file F-nya, FJS-nya. Jadi index HTML ini untuk template-nya, untuk template tampilan halamannya, dan F.js ini untuk logika programnya. Dan selanjutnya yaitu di sini dapat dilihat untuk title, judulnya event handling Vue.js, karena materi yang kita pelajari, yang kita bahas di sini yaitu mengenai event handling pada Vue.js. Nah, ini scriptnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk file CDN-nya, ini IDF-nya. Nah, kemudian button klik ubah pesan. Nah, di sini ada button kliknya. Ubah pesan. Kemudian scriptnya. Ini new view data. Pesan belum ada aksi. Metode yang kita gunakan ubah pesannya, functionnya. Pesan tombol berhasil diklik. Ini untuk dokumen indeks HTML-nya. Dan selanjutnya yaitu ini untuk template-nya. Kita lanjut ke logikanya. Di sini ada dokumen untuk FJS-nya. Nah, untuk F.js ini new view LM method pesan alert tombol berhasil diklik. Ini metodenya, kodenya. Mari kita praktikkan. Nah, di sini dapat dilihat, di sini ada teks belum ada aksi dan ada button klik saya. Dan saat saya klik ini, button ini, tombol berhasil diklik. Nah, ini hasil dari event handling. Nah, ini kode programnya untuk praktik tadi sudah saya cantumkan di PPT-nya. Bisa Bapak Ibu praktikkan nanti. Kemudian, nah, ini untuk FA-nya, yang tadi untuk ini untuk indeks HTML-nya, saya bagi jadi beberapa bagian karena tidak cukup halamannya. Bisa nanti dilihat dari lainnya, sambungannya.
Nah, ini hasilnya praktiknya. Tadi klik, tombol berhasil diklik. Selanjutnya yaitu materi mengenai komponen Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suara saya terdengar kurang jelas karena di sini lumayan ramai. Kemudian selanjutnya yaitu komponen. Apa itu komponen? Komponen adalah elemen atau bagian antar muka atau user interface yang dapat dibuat dan digunakan kembali disable dalam aplikasi Vue.js. Bentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Komponen ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan website dalam membuat elemen khusus yang memiliki fungsi dan tampilan tertentu. Kemudian selanjutnya setiap komponen dapat berisi template atau HTML, logika atau JavaScript. Nah, seperti yang kita buat tadi Bapak Ibu. Untuk praktik dari apa tadi? Sebelumnya tadi mengenai Winandling dan materi sebelumnya itu kita menggunakan HTML untuk template-nya, template dari untuk programnya, template tampilannya, dan logikanya menggunakan JavaScript. Jadi ada dua dari kategorinya, ada index HTML dan ada JavaScript. Web.js tadi misalnya. Kemudian untuk stylenya, untuk desainnya kita menggunakan CSS. Ini style sheet dalam satu kesatuan. Nah, jadi setiap komponen dapat berisi HTML, dapat berisi logika atau JavaScript-nya, ada dapat berisi style atau CSS dalam satu kesatuan. Kemudian komponen ini membantu membagi aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah dikelola. Jadi komponen ini sangat membantu Bapak Ibu agar idenya tersebut, pemrograman ini lebih mudah dikembangkan, dikelola. Jadi gampang untuk pemeliharaannya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu bentar Bapak Ibu. Komponen ini dapat digunakan berulang kali pada berbagai halaman tanpa menulis kode yang sama. Dan setiap komponen ini memiliki ada data, ada metode, ada event sendiri yang terpisah dari komponen lain. Dan penggunaan komponen ini membuat kode menjadi lebih terstruktur, lebih modular, dan mudah dipelihara. Dan karakteristik dari komponen pada Vue.js ini, apa saja karakteristiknya? Nah, di sini ada 5 karakteristik dari komponen ini, yaitu yang pertama dari usable, modular, independent, maintainable, dan customizable. Nah, reusable yaitu dapat digunakan kembali pada berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya yaitu jadi tidak satu kali digunakan, dapat digunakan kembali berulang kali. Reusable. Nah, selanjutnya yaitu modular. Aplikasi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Jadi nih aplikasi dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang terpisah. Jadi ada struktur bagiannya dan terpisah secara terstruktur Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu independen. Nah, independen itu memiliki data dan logika masing-masing, jadi tidak bergantung pada yang lainnya, kita berdiri sendiri. Maintainable, nah jadi memudahkan dalam pemeliharaannya, dalam maintenance-nya, dan pengembangan aplikasinya. Jadi aplikasi tersebut lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Customizable, nah ini yang mana dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan usernya, serta dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Jadi customizable ini dengan komponen ini pemrograman yang tersebut menjadi user friendly dan sistem friendly seperti itu.
Selanjutnya yaitu dalam Vue.js ini, sebuah komponen dapat terdiri dari beberapa bagian penting yang digunakan untuk mengatur tampilan, data, logika, dan komunikasi antar komponen. Jadi beberapa bagian penting, jadi lebih dari satu bagian, yaitu mengatur tampilannya, mengatur logikanya, mengatur datanya, dan mengatur komunikasi antar komponen tersebut. Baik. Selanjutnya yaitu komponen-komponen utama apa saja dalam Vue.js. Komponen-komponen utama dalam Vue.js ini terdiri dari 8 komponen. Apa saja komponennya? Yaitu ada template, ada multi-line template, ada data property, ada computed property, ada method property, ada watch property, ada slot, dan ada props. Nah, yang pertama yaitu mengenai template. Template menentukan tampilan atau HTML yang akan ditampilkan. Seperti yang kita praktekkan tadi, kode yang ada di dokumen HTML tadi. Tadi kan nanti keseluruhan itu namanya saya buat indeks HTML. Jadi kode dengan nama indeks HTML yang tadi yang kita praktekkan tadi itu menentukan tampilan yang akan ditampilkan di halaman browsernya, di halaman websitenya. Selanjutnya yaitu multi-line template. Nah, multi-line template ini menuliskan template dalam beberapa baris. Jadi terdiri dari beberapa baris sehingga dengan multi-line template ini untuk kodenya itu lebih mudah dibaca karena tidak ditumpuk karena terdiri dari beberapa baris. Selanjutnya yaitu data property. Data property ini menyimpan data yang digunakan oleh komponen tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu composite property. Nah, ini berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan nilai baru tersebut secara otomatis. Seperti yang materi di web sebelumnya, kita ada bahas composite property, method property, watch property. Nah, computer property mengolah data dan menghasilkan nilai baru secara otomatis. Method property menyimpan fungsi atau aksi yang dipanggil. Watch property mengawasi perubahan data dan menjalankan aksi tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu slot, menyediakan area untuk menyisipkan konten dari komponen induk. Dan selanjutnya yaitu props. Props ini mengirimkan data dari komponen dari parent komponen ke child komponen. Nah, ini contoh dari masing-masing komponen. Ada 8 komponen, Bapak Ibu. Ini contoh dan keterangan dari setiap komponennya. Dari template hingga prop. Nah, ini contoh kodenya. Yang pertama yaitu template di sini. Template H1 Hello View. H1. Ini menentukan tampilan yang di-render. Selanjutnya itu multi-line. Nah, template div H1 judul, H1 isi. Ini template yang dituliskan dalam baris menggunakan backtick. Sini, menggunakan backtick. Dan selanjutnya yaitu data property. Nah, data return nama Putri di sini. Sorry, mana kursor saya. Nah, ini dia. Nah, ini menyimpan data yang dapat ditampilkan pada template nanti. Template di sini. Computed. Nah, ini computed nama besar return this nama to uppercase. Yang mana dengan kode ini menghasilkan data baru berdasarkan data yang ada. Dan uppercase di sini kita gunakan. Method tampil alert hello. Nah, menyimpan fungsi yang dapat dipanggil oleh event. Watch. Nah ini contoh kodenya. Watch nama konsul log, data berubah. Dan ini mengawasi perubahan nilai datanya. Kemudian selanjutnya yaitu slot. Nah, ini contoh kodenya slot. Ini tempat menyisipkan kode konten dari parent komponennya. Dan ini contoh dari kode untuk props-nya Bapak Ibu. Untuk prop di sini dapat dilihat, ini fungsi untuk menerima data yang dikirim dari parent komponennya. Selanjutnya yaitu fungsi dari masing-masing properti ini.
yang mana di sini terdiri dari 8 properti, ada template, data, computed method, watch, props, dan slot. Nah, di sini untuk input dan outputnya si masing-masing properti. Inputnya di sini HTML dan outputnya itu tampilan halaman yang akan ditampilkan di web browser tersebut untuk halaman websitenya. Kemudian inputnya data itu nilai data dan outputnya itu data yang digunakan untuk komponen. Komputer di sini inputnya itu data, outputnya yaitu nilai hasil perhitungan. Kemudian metode, inputnya itu event atau aksi. Nah, outputnya menjalankan fungsi. Watch, perubahan data, menjalankan proses tertentu. Props di sini contoh inputannya itu data dari parentnya. Outputnya itu data diterima di childnya. Dan untuk slot, contoh input itu konten dari parentnya. Output itu konten ditampilkan di sini. Di sini kita lihat untuk praktiknya Bapak Ibu. Praktik dari komponen Bapak Ibu untuk materi komponennya. Nah, di sini untuk materi komponennya dapat dilihat ada dokumen index.html di sini. Ini titelnya komponen Vue.js karena materi kita bahas di sini mengenai komponen menggunakan Vue.js. Ini merupakan script usernya. Ini ID, app, profil, nama Putri Ramadhani. Script, view komponen, profil, props. Nah, ini props yang kita gunakan. Props nama, template-nya di sini. Nah, yang kita gunakan ini H2 nama, paragraf huruf kapital, nama kapital, button klik salam, klik button div. Kemudian nama kapital, tulis nama to uppercase, metode salam, data. Dapat dilihat di sini Bapak Ibu, ini view komponennya di sini. Untuk field props-nya nama sini namanya di sini Putri Ramadhani, template-nya nanti ini namanya huruf kapital. Jadi nanti akan untuk output-nya ada nama dan kemudian ada nama kapitalnya dan saat diklik button ini, button klik akan tampil salam. Nah, salam ini nah, ini untuk nama kapital tadi, itu uppercase, mengubah seluruh huruf menjadi kapital. Nah, ini untuk metode salamnya, yang mana nanti akan tampil selamat datang. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini untuk hasil kode programnya Bapak Ibu, untuk outputnya. Putri Ramadhani, huruf kapital. Ini huruf kapitalnya, dan ini buttonnya, button klik. Dan saat kita klik button ini, akan tampil salam dengan kalimat selamat datang. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Sudah sesuai dengan ide program tadi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebentar. Untuk kodenya juga sudah saya ceritakan di sini di bahannya Bapak Ibu. Untuk kode programnya di sini, untuk dokumen HTML di sini satu dokumen saja, index.html. Nah, di sini saya bagi beberapa bagian. Tapi nanti bisa dilihat lainnya, dan 1, 16, 17 ini sambungannya 28, 9, 41. Nah, ini berarti tidak diulangi lagi 41 langsung ke 42 Bapak Ibu. Karena ini tidak cukup satu halaman jika saya sudah terlalu panjang. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, ini penjelasan untuk kode programnya Bapak Ibu. Penjelasan untuk kode program tadi. Nah, bagian kode, potongan kode untuk div ID app. Nah, ini membuat area view-nya, yaitu menentukan area halaman yang akan dikelola oleh view-nya. Selanjutnya yaitu potongan kode profil nama Putri Ramadhani profil. Ini merupakan potongan kode untuk memanggil komponen, yang mana menampilkan komponen profil dan mengirim data nama melalui props. Nah, view komponen profil. Nah, ini membuat komponen, yaitu berfungsi mendefinisikan komponen dengan nama profil. Nah, ini untuk props nama, ini propsnya menerima data nama dari parent komponen.
potongan kode. Misalnya di sini ada template. Nah, ini untuk template yang menentukan tampilan yang akan ditampilkan pada halamannya. Nah, untuk interpolasi data, nama ini menampilkan nilai dari props nama. Kemudian computed property. Nah, contoh kodenya itu nama kapital. Ini mengolah data dan ubah nama menjadi huruf kapital, jadi huruf besar. Menampilkan computed nama kapital, menampilkan hasil pengolahan dari computed property di sini. Nah, ini event handlingnya Bapak Ibu. Saat kita mengklik button tadi, kita mengklik button add klik salam. Nah, ini menjalankan metode salam saat tombol diklik. Nah, salam yang keluar tadi kan selamat datang. Metode salam, nah berisi fungsi yang dijalankan ketika event terjadi dan membuat instant view, new view. Ini menghubungkan ide Vue.js dengan Vue.js dengan elemen yang memiliki ID app-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi langkah untuk prakteknya itu Vue membuat komponen profil, data Putri Ramadhani dikirim melalui prop nama, template menampilkan nilai nama, kemudian properti mengubah nama menjadi huruf kapital, kemudian hasil komputer ditampilkan pada halaman, kemudian ketika tombol diklik, salam dijalankan. Salam yang kita panggil di metode tadi yaitu pesan selamat datang. Oke, tadi kita sudah membahas filter, mengenai input handling, mengenai komponen. Sekarang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kanvas dan animasi. Yang pertama itu kanvas Bapak Ibu. Apa itu kanvas? Kanvas merupakan fasilitas yang disediakan oleh HTML5 untuk membuat dan menampilkan grafis secara dinamis pada halaman website. Kemudian selanjutnya kanvas ini digunakan untuk menggambarkan berbagai objek. Apa saja objeknya? Yaitu objeknya seperti garis, lingkaran, persegi, kurva, dan gambar lainnya menggunakan JavaScript. Nah, selain grafis, kanvas ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi, membuat game sederhana, untuk visualisasi data, dan pemrosesan video. Kemudian, pada dokumen HTML5 ini, kanvas merupakan sebuah elemen khusus yang didefinisikan menggunakan tag khusus. Nah, tag apa yang kita gunakan agar bisa menggunakan kanvas ini, yaitu dengan tag ini, kanvas. Dan elemen kanvas ini hanya menyediakan area gambar, sedangkan proses gambar dilakukan oleh JavaScript. Seperti itu Bapak Ibu. Dan karakteristik dari kanvas, apa saja karakteristik dari kanvas? Karakteristik dari kanvas seperti ada bagian dari HTML5. Nah, kanvas ini bagian dari HTML5 yang diperkenalkan pada HTML5 untuk kebutuhan grafis. Jadi untuk kebutuhan khusus untuk kebutuhan grafis. Kemudian selanjutnya yaitu berbasis JavaScript. Proses menggambarkan dilakukan melalui JavaScript. Dan kanvas ini dinamis, objek dapat diubah atau diperbarui secara real time. Dan mendukung animasi. Jadi dengan kanvas ini kita dapat menggunakannya untuk membuat animasi yang interaktif Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu mendukung grafis dua dimensi, yaitu digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk grafis dan area gambar khusus, yaitu memiliki area tersendiri dan tentunya harus berdasarkan tag ini, tag kanvas. Jadi jika tidak menggunakan tag ini, maka kanvas tidak bisa digunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sebentar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu membuat grafis, yaitu seperti menggambarkan garis, menggambarkan lingkaran, menggambarkan persegi dan bentuk lainnya. Dan membuat animasi, menampilkan objek bergerak secara dinamis. Membuat game, nah ini kanvas ini digunakan dalam area permainan berbasis website. Selanjutnya itu visualisasi data, menampilkan grafik dan diagram interaktif. Dan selanjutnya pengolahan gambar, yang mana ini berfungsi untuk memodifikasi dan menampilkan gambar secara dinamis. Nah, struktur dasar dari kanvas itu sendiri. Struktur dasar dari kanvasnya itu, ini contoh kodenya Bapak Ibu ya. Ini contoh kodenya kanvas ID My Canvas. Nah, ini berfungsi untuk membuat area kanvas pada halaman website. Dan get konteks 2D. Nah, ini dua dimensi, mengambil konteks gambar dua dimensi. Fill track.
Ini menggambarkan persegi panjang berwarna. Selanjutnya yaitu fasilitas yang berkaitan dengan kanvas HTML5. Kanvas di HTML5 menyediakan berbagai fasilitas untuk membuat dan mengelola grafis pada halaman website. Dan beberapa fasilitas yang sering digunakan seperti custom directive, rectangle, pad, dan bitmap image. Dan fasilitas kanvas HTML5. Yang pertama itu custom directive ini khusus untuk mengatur atau memperluas fungsi kanvas dalam framework seperti Vue.js. Rectangle ini menggambarkan objek berbentuk persegi panjang atau berbentuk persegi. Dan pad ini untuk membuat garis, membuat kurva, membuat lingkaran, dan untuk bentuk grafis lainnya. Dan bitmap ini digunakan untuk menampilkan atau mengolah gambar bitmap pada kanvas. Nah, ini fungsi dan contoh kodenya Bapak Ibu. Ini untuk rectangle, cetak direct 150. Ini persegi dan membuat persegi panjang berwarna. Ini stroke direct, ini membuat persegi panjang garis tepi. Ini untuk pad garis lurus, dan ini untuk membuat lingkaran. Dan ini menampilkan gambar kanvas. Nah, kita lanjut ke praktik rectangle Bapak Ibu. Bentar, kita buka kode programnya sebentar Bapak Ibu. Rectangle dari kanvas. Nah, di sini dokumen indeknya. Titelnya kanvas rectangle, ya ini kanvas, widthnya 300, kemudian style bordernya 1 pixel, solidnya black. Nah ini stripnya var kanvas dokumen get elemen ID by kanvas, get contact 2 dimensi, fill style. Nah ini fill direct-nya. Mari kita lihat hasilnya. Nah ini dia hasil dari rectangle warna biru. Persegi selanjutnya yaitu kita lanjut ke pad Bapak Ibu. Nah ini untuk pad, kode untuk pad, kanvas pad titelnya. Nah ini ID kanvas, width, link, dan ini stylenya. Jadi begin pad, move to, line to, stroke. Mari kita lihat untuk open share. Nah, ini untuk pen garis. Nah, ini perbedaannya. Sebentar Bapak Ibu. Kita lihat. Ini untuk kanvas rectangle-nya dan ini untuk pennya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat perbedaannya. Kita lanjut ke PPT-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kodenya juga sudah tertera di PPT di sini. Kita praktikkan nanti. Nah, rectangle 8 ini merupakan fasilitas dasar untuk menggambarkan objek grafis pada kanvas HTML5. Dan sedangkan BMP ini digunakan untuk pengolahan gambar. Dalam pengembangan aplikasi berbasis Vue.js, kanvas juga dapat dikombinasikan dengan custom directive untuk membuat komponen grafis yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu mengenai animasi. Kita lanjut materi ke animasi. Apa itu animasi? Animasi merupakan animasi merupakan teknik menampilkan serangkaian gambar atau bahan objek secara berurutan sehingga menghasilkan efek gerakan. Dalam pemrograman web, animasi digunakan untuk membuat tampilan lebih menarik, interaktif, dan responsif. Dan secara sederhana, animasi dapat diartikan sebagai objek yang bergerak atau yang berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Dan penerapan animasi pada pemrograman website, yaitu ada transition, ada animation. Transition efek perpindahan yang terjadi secara bertahap dari satu keadaan ke keadaan lain. Animation efek gerakan berlangsung secara otomatis dan lebih kompleks. Nah, perbedaannya yaitu untuk transition ini pemicunya membutuhkan perubahan kondisi event, sedangkan animation dapat berjalan secara otomatis sampai adanya event. Untuk kompleksitasnya transition ini lebih sederhana, sedangkan animation lebih kompleks dan fleksibel. Dan untuk pengaturan tahapannya itu ada tahapan awal dan akhir untuk transition, sedangkan animation
itu dapat memiliki banyak tahapan, yaitu ada keyframe-nya. Dan penggunaannya itu ada hover, ada klik, ada perubahan warna. Sedangkan di animation, gerakan berulang, rotasi, serta pergeseran objek. Nah, mari kita lihat untuk praktek dari transition ini. Bentar, Bapak Ibu. Transition. Nah, ini kodenya. Nah, ini titelnya contoh transition CSS. Kotak width 100 pixel. Text 100 pixel, background colornya blue, transition all. Kotaknya hover, 200 pixel, kotaknya backgroundnya colornya warna merah. Font family-nya. Nah, ini keterangan saja Bapak Ibu. Di sini hanya keterangan saja. Mari kita lihat untuk output programnya dari transition ini. Nah, ini dia untuk transitionnya. Contoh transition. Sebelum mouse diarahkan, kotak berwarna biru dengan lebar 100 pixel. Nah, dapat dilihat kan, kita belum mengarahkan dan dia berwarna biru dan 100 pixel. Saat mouse diarahkan ke kotak, berubah menjadi merah. Nah, berubah menjadi merah, kemudian lebar kotak menjadi 100, dari 100 menjadi 200. Nah, 2 kali lipat dapat dilihat di sini. Dan perubahannya itu tidak secara otomatis, tapi secara bertahap. Selama 1 detik karena menggunakan transition. Dapat dilihat di sini. Ini sebelum kita arahkan kursor, dia 100 pixel dan berwarna biru. Dan saat kita arahkan, dia menjadi 200 pixel dan berwarna merah. Dan perubahan itu tidak secara otomatis, tapi bertahap. Ada durasinya. Dan berapa lama durasinya? Di sini 1 detik, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini untuk sebentar. Nah, ini untuk transition tadi. Nah, kita lanjut ke animasi, Bapak Ibu. Lanjut ke animasi. Nah, ini untuk animasi 100 pixel, width-nya 100 pixel, background-nya biru, animasi gerak 3 infinite. Kemudian keyframe gerak. Margin left-nya 0 pixel. Ini crop-nya 300 pixel. Dan dia bentuk kotak. Mari kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini. Dapat dilihat hasil dari animasinya Bapak Ibu. Ini perbedaan dari transition dan animasi. Ini transition. Ada transisi, ada durasinya, sedangkan animasi ini. Perpindahan dari satu tempat nih, dari kiri ke kanan. Dapat dilihat dari sini Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke materinya. Nah, ini untuk transition digunakan untuk membuat efek perubahan secara bertahap ketika terjadi suatu klik event seperti hover dan klik. Selanjutnya itu animasi digunakan untuk membuat objek bergerak atau berubah secara otomatis dengan menggunakan keyframe. Seperti tadi di codingannya sudah ada keyframe. Dan kedua ini yaitu ada transition dan animation ini merupakan teknik penting dalam pengembangan web modern untuk meningkatkan interaktivitas dan pengalaman penggunanya. Baik, kita lanjut ke materi terakhir. Tadi kita membahas mengenai filter, event handling, komponen, canvas. Nah, di sini database. Apa itu database? Database merupakan database atau basis data. Merupakan kumpulan, sorry Bapak Ibu, sebentar. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis, secara terstruktur, sehingga mudah disimpan, mudah dikelola, mudah dicari, dan mudah diperbarui. Dan database ini merupakan serangkaian informasi yang terorganisasi, yang terorganisir, dan umumnya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Dan database ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien dan aman. Dan data dalam database dapat diakses, dapat ditambah, dapat diubah, atau dihapus sesuai dengan kebutuhan dari user atau penggunanya. Dan pengelolaan database biasanya dilakukan menggunakan database management system atau biasa disebut dengan DBMS.
Selanjutnya yaitu aplikasi yang terkait dengan database ini. Aplikasi yang terkait itu ada SQL, ada MySQL, ada PHP, dan ada Apache Web Server. SQL, struktur query language. Nah, bahasa yang digunakan untuk mengakses, mengelola, menambah, mengubah, dan menghapus data di database tersebut atau basis data. MySQL, sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem atau DBMS, yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, secara sistematis. PHP, bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat aplikasi website ini menjadi lebih menjadi mudah, gampang untuk menghubungkannya dengan database. Dan selanjutnya itu ada Apache Web Server. Apache Web Server merupakan perangkat lunak web server yang berfungsi menjalankan dan menampilkan aplikasi web kepada pengguna melalui browser. Nah, request library access. Nah, nama library access, fungsi library JavaScript untuk melakukan HTTP request ke server atau API-nya. Integrasi dengan Vue.js. Nah, ini dapat digunakan bersama Vue untuk mengirim data. Nah, ada dua metode, ada metode online atau metode offline. Metode menggunakan CDN dengan menyisipkan script Axios secara langsung pada HTML. Dan metode offline untuk file Axios terlebih dahulu. Nah, dan menyimpannya pada proyek yang dibuat tersebut. Dan bagaimana kalau untuk metode offline ini, kita bisa mengunduh di sini, sudah saya berikan linknya, GitHub repository-nya di sini. Langsung ke GitHub-nya. Dan metode HTTP-nya itu ada get, post, put, dan delete. Dan kelebihannya yaitu mudah digunakan, berbasis promise, dan mendukung komunikasi dengan API. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh CDN online. Dan ini contoh request get. Nah, jadi Axios adalah library JavaScript yang digunakan untuk melakukan komunikasi data antara aplikasi web dan server melalui berbagai metode HTTP, serta dapat diintegrasikan dengan Vue.js secara online maupun secara offline. Seperti itu, Bapak Ibu. Secara online maupun offline. Baik, sekian pemaparan saya mengenai materi ini untuk web 4. Sekian untuk praktik web 4 ini. Ini adalah web praktik kita untuk mata kuliah pemrograman berbasis website ini. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung, nanti bisa melihat rekaman ini di LMS kita, beserta materinya akan saya cantumkan juga. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya tadi mungkin suara saya terdengar kurang jelas karena tadi jaringan saya kurang stabil dan saya pindah ke tempat yang jaringannya lumayan oke. Tetapi minusnya itu Bapak Ibu, di sini tempat umum dan karena tempat umum jadi suaranya tidak bisa saya kontrol dan lumayan berisik tadi. Saya mohon maaf sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan tetap semangat. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah ini.